zonanya dia. Kalau ada yang mendekat ke zonanya dia, oh tutup mata kenapa ciluk Mbak? Tutup mata kenapa? Kalau ada yang mendekat ke dalam kandangnya, itu nanti dia akan galak. Apalagi kalau yang nggak dikenal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Ketemu lagi dengan saya di channel PFCI ya, Private Fostering Care Indonesia. Open your mind and be true by yourself guys. Jadi kali ini saya pengen bahas Bruk. Kita lagi ada Bruk nih, usia 6 tahun guys. Jadi ini adalah Bruk dari rekan sahabat kita juga ya, yang lagi mondok di sini. Jadi ini ya sedang dalam pelatihan pengajaran kedisiplinan untuk bisa stay anteng, duduk diam seperti ini, terus adaptasi interaksi terbiasa dengan manusia ya. Kenalin dulu tuh sama teman-teman netizen, warganet. Halo, namaku Babang gitu bilang. Namanya Babang guys. Babang ini berusia 6 tahun. Lucu. Kelihatannya lucu kalau sudah pintar. Tapi kalau sudah usia seperti ini ya guys, bisa dibayangkan kalau belum terlatih, belum pintar, waduh nakal ya guys. Gak mungkin bisa diem anteng begini, pasti petakilan kemana-mana ya kan, tarik sini tarik sono, loncat sini loncat sana kayak bola bekel ya guys. Tapi kalau udah dilatih kedisiplinan kayak seperti ini, tanpa perlu disebutkan kata-kata ya, dengan gerakannya sudah tahu. Kalau sudah dijulurkan tangan begini, udah taunya dia shake hand aja, salam aja gitu. Apalagi diomong ya. Contoh gini ya, kalau saya omong, Babang salam dulu, salam. Oke, salam atau salim ya. Kalau saya sih biasanya sih bilangnya tuh shake hand. Shake hand. Oke. Give me 5. Apa? Bakar. Jadi salah sebut kan. Maksudnya Babang. Karena udah biasa interaksinya sama Koba sih, sama Koba sama Jeki. Jadi ingetnya Koba mulu guys ya kan. Padahal ini Babang. Si Babang Tamfan ya kan. Tamfan. Ya nggak Bang? Give me 5. Give me 5. Oke, good boy. Gila-gilatin apa sih Bang? Jadi gini guys ya. Bentukan kalau yang sudah usia 6 tahun ya, itu udah mulai bertenaga, petakilan, nggak bisa diem ya kan. Pasti si owner, si pemelihara, si kipernya itu akan pusing, repot. Makanya memang hewan seperti itu memang tidak direkomendasikan untuk dipelihara ya guys. Karena hewan ini adalah memang hewan yang tidak bisa anteng diem begitu saja ya, karena umumnya dia itu memang liar, takilan kemana-mana segala macam, merusak sini merusak sana, tarik sini tarik sono, betot sini betot situ ya kan. Apa yang ada di dekatnya dia tarik, dia ambil, dia gigit, diongklek-ongklek, patah apapun benda, pokoknya ini destroyer mesin pokoknya. Kalau biar hewan seperti ini ya guys, harus siap dengan resiko segala macamnya ya. Karena saya tidak merekomendasikan untuk memelihara hewan seperti ini. Karena hewan seperti ini itu sifatnya itu liar ya, liar, nakal, brutal ya kan? Membuat orang-orang menjadi gempar, terasakti soalnya dia. Karena dia memang tidak mudah untuk kita perintah, kita arahkan dengan baik. Karena memang sudah menjadi sifat alamnya seperti itu. Jadi memang kalau dia bisa seperti ini, itu memang perlu dilatih dengan baik, dengan kesabaran,
dengan kedisiplinan, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang untuk dia tuh supaya lebih paham dan lebih terbiasa ya babang ya. Check in. Good boy. Oh, pinter ya. Tos dulu. Oke. Nah, ada yang bilang tos, ada yang bilang give me five, ada yang bilang high five, ya kan? Bebas lah. Sebutan bisa apa saja ya. Karena kita juga perlu melatih dia terbiasa interaksi dengan manusia ya. Jadi dianya tidak mudah takut terhadap manusia, dan juga dia juga tidak berpikiran jelek terhadap manusia. Dia juga tidak mudah galak juga sama manusia, karena biasa sering interaksi, biasa kita bersentuhan, sering dikeluarin, diajak main. Kalau hewan primata khususnya seperti ini selalu ada di dalam kandang, maka dia tingkat stresnya akan tinggi. Sehingga jangan salahkan kalau dia ada istilahnya defense kandang ya. Jadi dia akan galak pada saat di dalam kandang. Jadi dia defense kandang. Dia merasa di kandang itu adalah teritorial, tempat kenyamanannya dia, zonanya dia. Kalau ada yang mendekat ke zonanya dia, oh, itu mata kenapa ciluk, Mbak? Itu mata. Kenapa? Kalau ada yang mendekat ke dalam kandangnya, itu nanti dia akan galak. Apalagi kalau yang nggak dikenal, ya. Tapi kalau primata seperti ini, beruk khususnya, kalau sering dibawa, diajak kemana-mana, sering diajak interaksi seperti ini, dia tidak merasa mempunyai zona teritorial kekuasaannya ya. Dia akan membaur dan merasa ingin berbagi ya, merasa berbagi terhadap manusia-manusia yang lainnya. Jadi dia biasa ke beberapa tempat. Jadi dia tidak merasa di situ aja. Kalau di situ aja nanti dia akan merasa dia menguasai daerah situ aja, itu zona di situ aja. Tapi kalau dia diajak ke sana ke sini, beberapa tempat-tempat, zona-zona yang lainnya, dia akan terlatih, terbiasa, dan dia tidak merasa memiliki zona itu. Jadi dia tingkat galaknya itu akan menurun ya, akan terminimalisir dengan baik ya. Karena walau bagaimanapun insting alam dari beruk ini atau primata ini memang tidak akan hilang. Insting hewannya, insting nature alamnya itu selalu ada. Tinggal bagaimana dia bisa bangkit, bisa kembali, membutuhkan waktu, proses, dan dia akan kembali lagi gitu. Karena sejinak-jinaknya hewan, karena hewan ini tidak berakal ya, jadi tetap ada kala waktunya dia bisa emosi, bisa galak, bisa agresif ya. Jadi kita juga harus dengan baik cara, dengan pendekatannya, cara kita berinteraksi dengan dia, kita juga harus gently ya babang ya, dengan cara yang lebih lembut, sentuhannya juga tidak kasar, harus halus begini, jangan diisengin, jangan suka diledekin, jangan suka diisengin. Kalau kita ledekin, kita isengin, dia akan marah, dia akan ngajak bercandanya campur emosi, campur emosional, dia akan tepak sini, ya kan, loncat sini, nombokin ke kita segala macam. Nah, itu tidak mengajarkan yang baik terhadap ininya ya, terhadap ownernya ya, terhadap manusia. Nanti dia akan menjadi satu kebiasaan yang petakilan, nggak jelas gitu kan, loncat sini loncat sono kita biarin. Jadi dia tidak patuh dengan perintah, sehingga jika terjadi apa-apa, ketendang, pecah ini segala macam, ya jangan salahkan hewannya, karena dari kitanya juga tidak mengajarkan perintah disiplin untuk dia tetap standby seperti ini. Jadi pada saat dia mau nakal, dia bandel, dia petakilan, kita larang, dia dengan perintah kita, dia akan tenang seperti ini. Karena di sini saya memerintahkan dia untuk tenang, diam, stay, don't go anywhere. Dia sudah paham dengan kebiasaan seperti itu. Kalau sudah didudukkan, stay seperti ini, saya katakan stay, dia akan stay sampai dia lelah, ngantuk matanya, sampai tertidur. Pada posisi terduduk pun dia akan tetap patuh disiplin. Sampai saya juga akan perintahkan dia untuk pindah dari posisinya. Kalau belum diperintahkan, dia nggak akan kemana-mana guys, karena itu yang perlu dilatih dengan baik ya.
dengan proses yang baik, karena segala sesuatunya itu pasti akan membutuhkan proses ya, tidak ada yang instan, dan juga tidak ada waktu yang cepat juga, tidak mungkin juga hitungan yang tidak masuk akal. Semua itu dibutuhkan kebiasaan, karena setiap hewan punya tingkat kecerdasan, tingkat intelijen, tingkat respon yang baik. Jadi respon dari si primata ini juga akan terlatih, terbiasa ya, karena itu semua kan beda-beda, sama seperti manusia ya, tingkat intelijennya, tingkat kecerdasan juga berbeda-beda, daya tangkapnya manusia pun juga ada yang cepat, ada yang lambat. Begitu pula juga dengan primata jenis beruk seperti ini ya, ada yang cepat tanggap, ada yang slow respon. Jadi semua itu variatif ya, semuanya itu tidak bisa dipukul rata semuanya. Jadi semua dibutuhkan analisa, dibutuhkan pembelajaran, diperlukan juga kita memahami ya, kita observasi dulu sejauh mungkin, sedalam mungkin, dari segi karakter, dari segi kebiasaan sifatnya ya. Jadi setelah kita pahami, baru kita bisa tentukan bagaimana cara melatihnya dengan baik. Itu ya guys, itu termasuk tips kecil aja ya dalam melatih ketenangan, yang pada intinya kita itu sebenarnya dalam memelihara primata seperti ini itu harus mempunyai komitmen yang benar-benar bisa kita jaga dengan baik. Kenapa? Karena dibutuhkan komitmen itu adalah konsisten kita, tanggung jawab kita memelihara primata seperti ini harus sampai akhir hayat. Jangan pas lagi lucu-lucunya aja. Emang kecil tuh lucu ya, imut, namanya baby ya, itu pasti lucu. Dia nggak jauh beda, mirip-mirip kayak manusia, lucu gitu kan, masih disusui, mukanya masih glowing ya kan. Tapi semakin hari, semakin waktu berlalu, dia semakin membesar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, mulai petakilat, mulai insting hewannya itu keluar. Tanpa dilatih, wah itu pasti akan luar biasa lihatnya guys. Makanya jangan pelihara hewan yang tidak direkomendasikan ya. Kalau memelihara yang sederhana, yang simpel-simpel aja, seperti anjing, kucing, simpel-simpel seperti itu aja, kayak ya mungkin ada pecinta-pecinta reptil, oke, nggak masalah. Apapun hewannya, yang penting kita punya konsisten, kita punya komitmen ya babang ya, tetap disayangi, tetap dijaga, dirawat, dipelihara dengan baik, dengan ketulusan hati ya guys. Jangan cuma karena ikut-ikutan, atau mencari popularitas, atau hanya dijadikan konten ya kan. Seperti ini nih, jadikan konten nih ya kan. Saya buat konten seperti ini juga bukan karena asas manfaat ya, cuman di sini ada hal positif yang bisa saya jadikan suatu penyampaian kepada teman-teman semua. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita semua dan bisa menjadi manfaat yang positif dan baik untuk kita semua. Oke, videonya sampai di sini aja guys. Salam primata, selalu lestarikan, jaga ekosistem kita, jangan dirusak, dan selalu tulus dalam menyayangi hewan peliharaan kita ya. Babang ya, oh pinter. Give me 5, give me 5. Good boy. Once more. Oke. Dadah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.